Sejarah dan riwayat grup band Kus Bersaudara yang dibentuk oleh keluarga Kuswoyo. Mereka lahir dan tumbuh besar di daerah Jawa Timur, tepatnya di Kelurahan Sendang Harjo, Tuban. Kus Bersaudara merupakan kumpulan kakak beradik yang sangat menyukai musik. Dan mereka juga termasuk pelopor musik pop dan rock and roll di Indonesia. Bahkan pernah dipenjara karena musiknya yang dianggap mewakili aliran politik kapitalis, musik ngak-ngik-ngok, oleh Presiden Soekarno. Kus Bersaudara sendiri resmi berdiri tanggal 17 Februari tahun 1958 dengan formasi awal, John Kuswoyo bermain bass, Tony Kuswoyo sebagai lead gitar, keyboard, backing vokal, Yon Kuswoyo sebagai vokalis dan lead gitar, Yok Kuswoyo rhythm backing vokal, dan Nomo Kuswoyo penggebuk drum. Dan formasi awal ini bertahan cuma 3 tahun saja, dari tahun 1960 sampai 1963. Setelah berhasil merilis album pertama Kus Bersaudara, John Kuswoyo mengundurkan diri. Dengan tersisa 4 personel, Kus Bersaudara tetap melanjutkan karya demi karya. Pada masa era Orde Lama, hari Kamis tanggal 1 Juli tahun 1965, datang tentara dari Komando Operasi Tertinggi, Koti, untuk menangkap kakak beradik Tony, Yon, dan Yok Kuswoyo dan membawa untuk mengurung mereka di penjara Glodok. Kemudian Nomo Kuswoyo atas kesadaran sendiri, datang menyusul. Perlu dicatat Nomo Kuswoyo yang saat itu sedang bepergian keluar daerah, jadi tidak ikut ditangkap. Nomo Kuswoyo rupanya memilih mangan orang mangan kumpul, ketimbang berpisah dari saudara-saudara tercinta. Adapun kesalahan mereka dianggap meniru atau memainkan lagu-lagu dari barat seperti The Beatles dan The Bee Gees. Padahal Kus Bersaudara pada saat itu banyak memainkan lagu sendiri, dan ingin menyaingi kepopuleran The Beatles dan Bee Gees supaya bisa mengangkat nama Indonesia ke mata dunia, bahwa Indonesia juga punya band yang berkualitas. Kata penguasa Orde Lama, lagu Kus Bersaudara dianggap meracuni jiwa generasi muda saat itu. Sebuah tuduhan tanpa dasar hukum dan cenderung mengada-ada. Mereka dianggap memainkan musik ngak-ngek-ngok, istilah pemerintahan berkuasa saat itu, musik yang cenderung imperialisme pro-barat. Dari penjara, Kus Bersaudara justru menghasilkan karya lagu-lagu yang sampai saat ini tetap enak didengarkan, seperti lagu Di Dalam Bui, Jadikan Aku Dombamu, To The So Called The Guilties, dan Balada Kamar 15. Pada tanggal 29 September tahun 1965, sehari sebelum meletus G30 SPKI, mereka dibebaskan tanpa alasan yang jelas. Belakangan setelah peristiwa itu berlalu, Kus Bersaudara yang masih hidup dan menginjak usia tua melakukan testimoni klarifikasi di depan pemirsa acara talk show Kick Andi, Metro TV, pada akhir 2008 bahwa di balik penangkapan mereka sebenarnya pemerintahan Soekarno menugaskan mereka dalam sebuah operasi kontra intelijen guna mendukung kerjasama perdamaian kedua negara Indonesia dan Malaysia. Karena pada saat itu ada peristiwa yang membuat Bung Karno dan rakyat marah yang terkenal dengan istilah Gerakan Ganyang Malaysia. Setelah 2 tentara Angkatan Laut Indonesia dihukum mati di Malaysia karena melewati perbatasan Laut Malaysia, dan akhirnya terjadilah perundingan besar hingga akhirnya Indonesia dan Malaysia kembali damai.